Karena teknologinya relatif baru, jadi metode perhitungan dan lain-lain itu masih sangat terbatas, ya. Maka biasanya kami memberikan teori-teori saja begitu. Nah, demikian juga dengan materi yang akan disampaikan hari ini. Hari ini kita akan melihat tentang iradiasi, ya. Lalu entah minggu depan atau 2 minggu lagi, rencananya kita akan dapat kuliah tamu dari Pak Darmanto ya. Sudah tahu Pak Darmanto ya? Pak Darmanto dari Greenfield. Nah, Pak Darmanto rencananya akan memberikan kuliah tamu tentang High Pressure Processing, begitu HPP. Nah, lalu minggu depannya lagi rencananya kita akan memberikan materi tentang ekstrusi bahan pangan. Tapi itu masih tentatif, kami masih carikan lagi barangkali ada materi yang lebih menarik begitu. Lalu nanti di minggu terakhir, kita kan tinggal 4 minggu nih kuliah. Di minggu terakhir akan digunakan untuk responsi dengan asisten sebagai persiapan UAS begitu. Ya, jadi kita kuliah tinggal 4 kali lagi nih. Isinya kurang lebih banyak teori-teori aja. Lalu nanti di minggu terakhir digunakan untuk responsi. Baik, nah sekarang saya izin share screen dulu. Tidak terasa ya, tinggal 4 minggu lagi kuliahnya sudah mau selesai lagi semester berapa nih? Semester 6 ya, sudah mau selesai. Lancar? Bagaimana perkuliahan yang lain, labtek dan lain-lain lancar? Aman-aman saja? Masih bersemangat Aman atau sudah sih. mulai lelah? Udah mulai Bisa lelah. diatur dah Bu. Bisa diatur ya, masih masih dalam ini ya, masih dalam kendali lah ya. Penulap semua lancar? Kendalanya beda-beda Bu. Kalau penuh apa berarti tergantung ininya Ya, judul soalnya dan ini kan topik. kalian ini ya, kalian angkatan yang cukup unik begitu sejak sejak semester berapa? Sejak semester 4 tengah-tengah ya sudah mulai online semua. Jadi kan ya pasti beda gitu dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Ya mudah-mudahan walaupun online semua materi, semua pembelajaran bisa tersampaikan dengan baik ya. Dan mudah-mudahan kita semester depan bisa ketemu lagi di kampus. Karena saya dengar tuh ada berita katanya mulai semester depan dosen-dosen harus mulai masuk ke kampus, mulai WFO, tidak WFH lagi. Nah, entahlah mahasiswanya gitu ya, barangkali juga masuk. Kalau misalkan masuk, barangkali di rooster atau gimana, ya mudah-mudahan aja lah yang terbaik buat kalian semua ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang iradiasi. Ya, iradiasi ini saya rasa adalah kata yang tidak asing. Semuanya pasti pernah dengar iradiasi. Cuman ya memang pernah dengar, tapi ngerti nggak maksudnya apa gitu? Apakah tahu apa itu iradiasi? Coba di sini siapa yang tahu apa itu iradiasi? Pasti pernah dengar kan ya? Siapa yang belum pernah dengar iradiasi? Udah semua kali. Tapi tahu nggak apa itu iradiasi? Coba ada yang tahu apa itu iradiasi? Kalian pernah dengar nggak ada bahan makanan yang diiradiasi begitu? Belum ada yang pernah dengar? Mungkin pernah dengar tapi belum tahu itu apa gitu Bu. Masih asing. Oh, iya, Iya oke, Bu. ya. Biasanya kan Iya, radiasi ya Bu. iya, biasanya radiasi ya. Biasanya dengernya radiasi. Nah, oh ini ada yang sudah tahu ini. Johannes ya. Ini saya buka dari 2 device, jadi bisa lihat chat nih. Johannes, ada pemaparan gelombang elektromagnetik pada makanan. Iya betul, ya betul. Jadi iradiasi itu adalah salah satu cara untuk
Mengawetkan makanan ya, mengawetkan dalam kata lain memperpanjang umur simpan gitu ya, memperpanjang umur simpan makanan, tapi tentunya tidak sepanjang kalau kita bekukan atau kita panaskan begitu. Jadi memperpanjang ya mungkin umur simpannya kalau misalkan sayur begitu ya, biasanya kalau kayak selada begitu tuh kayaknya 2 hari sudah layu, sudah jelek, 4 hari sudah basi kali, sudah busuk. Nah, dengan iradiasi dia bisa bertambah sampai mungkin 15-20 hari tapi masih segar, nggak disimpan di tempat nggak disimpan di tempat yang aneh-aneh pun dia masih segar begitu. Nah, biasanya kita taunya radiasi ya. Nah, iradiasi ini masih berhubungan dengan radiasi ternyata. Nah, kita akan lihat ya. Sebelum kita melihat apa itu iradiasi, kita lihat dulu bahan makanan bagaimana sih atau bagaimana sih profil bahan makanan yang diiradiasi di dunia ini. Sebenarnya iradiasi itu belum terlalu banyak ya, bahan makanan yang diiradiasi dan dijual secara bebas itu belum terlalu banyak. Nah, kurang lebih sekarang ini iradiasi itu diperbolehkan di sekitar 60 negara. Ya, atau kalau misalkan dilihat jumlah bahan pangannya, itu sekitar 500.000 ton bahan pangan per tahun. Bahan pangannya bervariasi, mulai dari sayuran, buah-buahan, daging juga ada ya, banyak macam-macam. Lalu apa namanya? Sprout ya kayak toge ya, kecambah dan lain-lain. Karena kalau di Indonesia mungkin kita hanya toge, tapi di luar negeri itu dia banyak juga jenis-jenis sprout yang lain begitu ya, jenis-jenis kecambah dalam tanda kutip yang lain. Nah, biasanya iradiasi ini bisa membunuh mikroorganisme ya. Jadi ya kalau kita melakukan pasteurisasi pada susu itu kan membunuh mikroorganisme juga. Nah, iradiasi ini juga bisa membunuh mikroorganisme sehingga umur bahan pangan kita bisa meningkat. Ya, selain itu dia juga bisa menghambat perubahan biokimia. Ya, dan yang menarik, iradiasi ini juga bisa menghambat pematangan buah, ya. Lalu bisa juga menghambat pertumbuhan tunas. Ya, di sini siapa yang pernah nyimpen kentang atau wortel kelamaan? Ya, baik itu di kulkas maupun di dapur. Kalau menyimpan kentang atau wortel kelamaan, itu biasanya kita bisa melihat tuh, dia mulai keluar kayak akar gitu ya, keluar kayak tunas dari si kentang atau dari si wortel itu. Nah, dengan iradiasi ini kita bisa menghambat pertumbuhan tunas dan akar dari tanaman-tanaman yang umbi seperti itu pada khususnya. Pada umumnya iradiasi itu dilakukan dengan menggunakan sinar gamma. Ya, siapa di sini yang pernah dengar sinar gamma? Pernah Bu. Pernah ya? Di mana? Di film Hulk ya? Enggak, di mata kuliah yang lain, terus kayak dulu juga sempat disebut-sebut juga pas pelajaran kayak fisika itu. Oke. Iya. Ya sinar gamma. Kalau saya sih pernah dengar sinar gamma itu rasanya di film Hulk ya. Itu kan si siapa Bruce Banner tuh jadi Hulk karena dia kena radiasi sinar gamma ya. Nah, ya mungkin dosisnya terlalu besar ya karena sinar yang sama kita gunakan untuk mengawetkan makanan ya, tapi makanan kita nggak berubah jadi besar begitu. Ya, nah di banyak negara Uni Eropa termasuk Austria dan Jerman biasanya hanya bumbu kering yang ya bumbu-bumbu kering seasoning yang boleh diiradiasi dengan dosis tertentu. Tapi tentunya jenis bahan makanan dan batasan-batasannya itu berbeda-beda setiap negara ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau saya di sini menampilkan ada bagaimana peraturan di Kanada dan di Australia tentang iradiasi begitu ya. Kalau dilihat itu ada tahun mulainya itu 2008, 2003, 2005. Ini menunjukkan bahwa iradiasi itu bukanlah suatu hal yang eh, terlalu baru lah buat kita ya. Jadi sejak tahun 2008, 2003 itu sudah ada negara-negara yang menerima bahan-bahan makanan yang diiradiasi. Ya, walaupun sebenarnya persepsi
konsumen terhadap iradiasi sampai sekarang belum terlalu baik. Ya, sekarang kalian kalau misalkan diberikan ada apel nih, ada apel yang diiradiasi dan ada apel yang natural begitu ya, tidak diapa-apain, ambil dari pohon langsung. Ya, kalian mau makan yang mana? Yang Mau nggak? natural, Bu. Iya, mau nggak makan bahan makanan yang sudah diiradiasi? Misalkan ada sayur-sayuran, bagus-bagus nih, seger-seger, buah-buahan seger-seger, ada stikernya. Nah, barang yang diiradiasi itu harus dikasih harus dikasih label. Ya, ini adalah label namanya Radura Simbol. Dia adalah simbol bahwa bahan makanan itu sudah diiradiasi. Ya, misalkan kalian sekarang ke supermarket, terus melihat ada satu aisle, satu lorong besar, itu bahan makanannya kok kayaknya luar biasa bagus, segar sekali. Tapi bahan makanannya semua ditempelin simbol iradiasi. Apakah kalian mau mau beli? Coba saya ini aja cek bagaimana penerimaan konsumen terhadap iradiasi. Mau, Naufal mau ya. Yang lain bagaimana? Ada yang takut nggak? Ada yang, aduh bahan iradiasi, kok kayaknya ngeri gitu. Ada nggak yang seperti itu? Agak agak serem sih, Bu. Iya, ada ya. Jadi ya memang ada yang mau ya, tapi ada juga banyak sebenarnya yang masih takut ya. Ya mungkin karena itu kali, karena nonton film Hook begitu ya, ngelihat kena radiasi terus jadi aneh begitu, mungkin jadi mereka takutnya kalau makan bahan iradiasi terus terjadi sesuatu sama tubuh mereka dalam jangka panjang. Nah, jadi memang penerimaan konsumen terhadap bahan-bahan makanan yang diiradiasi juga masih belum sebaik bahan makanan yang non iradiasi begitu. Ya, karena beberapa stigma yang mungkin muncul. Nah, walaupun sebenarnya seperti dilihat di slide ini, ya bahan makanan iradiasi itu sudah cukup lama lah ada di sekitar kita ya, entah kita sadar atau tidak begitu. Ya. Nah, eh, ini ada contoh juga perkiraan berapa ton bahan makanan yang diiradiasi. Ya, memang di sini terlihat beberapa negara itu sudah apa ya, kayak one step ahead begitu ya. Mereka sudah mengiradiasi dan mengkonsumsi bahan-bahan makanan iradiasi itu eh, sejak beberapa belas tahun yang lalu. Ya, sedangkan ada juga beberapa negara yang baru melakukan iradiasi dan mungkin baru mengkonsumsi juga belakangan-belakangan ya. Ini sayangnya waktunya hanya sampai 2015 ya, karena bukunya keluar tahun 2016 rasanya. Ya, ini adalah buku tentang iradiasi yang terbaru yang saya bisa temukan. Oke, di sini contohnya kayak Australia ya. Australia ini dia sudah mulai mengiradiasi makanan buah-buahan sejak tahun 2005, terutama untuk bahan makanan seperti mango, leci, dan pepaya ya. Ini adalah bahan-bahan makanan yang bisa dibilang tropical fruit begitu ya. Dan tropical fruit ini ya ada sih di Australia ya, kayak mango gitu, dia ada di Australia, dia tumbuh di Australia. Leci saya nggak tahu, pepaya itu dia rasanya nggak tumbuh, kalaupun tumbuh nggak bagus begitu ya. Nah, bahan-bahan makanan ini memang tropical fruit yang di Australia itu harganya luar biasa mahal. Seperti mangga, mangga itu di Australia ketika musim harganya itu sebutir $4, 40.000 sebutir ya. Lalu kalau nggak musim ya udah nggak jelas lah, bahkan nemu pun nggak akan bisa. Lalu pepaya ini juga bahan antik ya di sana. Kalau misalkan di Indonesia itu pepaya yang gede aja gitu ya, yang gede, matang dan enak itu harganya mungkin cuman berapa? 15.000 kali paling mahal. Nah, di Australia itu pepaya yang kecil ya, pepaya yang kecil tuh mungkin kira-kira segede dua genggaman tangan saya, sekecil itu ya. Segede dua genggaman tangan saya itu harganya bisa sampai 30.000. Dan itu pun tidak enak begitu ya, nggak seenak yang di Indonesia. Nah, tapi karena mereka memang bukan negara penghasil, jadi mereka harus uh, bisa mengawetkan bahan-bahan makanan ini, ya. Dan bahan makanan seperti buah begini kan nggak bisa diawetkan dengan cara dipanaskan. Ya, benyek kali langsung. Jadinya mereka mengiradiasi bahan-bahan makanan ini supaya setidaknya bisa tahan
ada tambahan beberapa minggu atau syukur-syukur beberapa bulan lebih lama. Ya. Nah, tapi ada juga negara misalkan seperti Vietnam nih, kita lihat. Vietnam ini baru mulai mengiradiasi bahan makanannya kira-kira tahun 2014. Ya, bahannya juga bahan-bahan yang memang cepat basi. Di sini buah-buahan juga diberikan contohnya ya, leci, buah naga dan rambutan. Nah, kita lihat lagi India. India ini sudah mulai mengiradiasi bahan makanannya sejak 2005, ya cukup lama juga. Tapi terbatas hanya pada rempah-rempah dan buah kering, ya buah-buahan belum banyak. Jadi banyaknya itu rempah-rempah dan buah kering. Mungkin karena memang India ini adalah penghasil rempah-rempah eh, yang ya major lah ya, yang memang dia penghasil utama rempah-rempah begitu. Sekarang apa sih keuntungan kita melakukan iradiasi pada bahan makanan kita? Di sini ada listnya ya. Jadi yang pertama, ketika makanan diiradiasi itu kita tidak perlu pemanasan atau kalaupun perlu hanya sedikit. Ya, biasanya sih makanan yang diiradiasi ini nggak lagi dipanaskan, jadi hanya diiradiasi saja. Nah, seperti kita ketahui, bahan makanan itu kan sebenarnya rentan terhadap pemanasan, ya, baik makronutrien maupun mikronutriennya. Nah, karena bahan makanannya diiradiasi, maka biasanya perubahan kualitasnya itu sedikit. Ya, kalau misalkan ada yang tanya, apakah ada perubahan kualitas atau tidak ada sama sekali, Bu? Ada ya, tetap ada sedikit perubahan kualitas, tapi perubahannya tentunya tidak separah kalau kita melakukan pemanasan. Lalu keuntungan kedua, iradiasi ini bisa digunakan untuk mengolah bahan makanan yang sudah dikemas atau sudah dibekukan. Ya, jadi kalau kalian dulu belajar waktu packaging ya, apa sih itu namanya? Pengemasan bahan pangan, ya. Bahan makanan itu ada yang disterilkan baru dikemas, ada juga yang dikemas dulu baru terus dia disterilkan bersama kemasannya. Contohnya mungkin kalau misalkan kayak ikan tuna kaleng ya kalau nggak salah ya sarden begitu, dia kan dimasukkan dulu ke kemasannya yang eh, logam, lalu setelah itu disterilkannya gitu ya, di apa pembunuhan mikrobanya dilakukan dengan cara mencelupkan aja itu semua kaleng-kaleng ke dalam air panas dengan waktu tertentu. Lalu setelah itu didinginkan begitu ya. Nah, bahan makanan itu dikemas dulu baru disterilkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah adanya rekontaminasi dari mikroorganisme. Kalau misalkan bahan makanannya disterilkan dulu lalu dikemas, itu bisa jadi saat pengemasan terjadi rekontaminasi dari bakteri atau mikroorganisme. Makanya beberapa bahan makanan itu biasanya dikemas dulu baru disterilkan. Nah, tentu saja sterilisasi ketika sudah dikemas itu terbatas ya. Caranya yang paling banyak itu hanya dengan melakukan pemanasan ya. Nah, tapi kalau kita melakukan iradiasi, bahan makanan yang sudah dikemas bisa tetap diawetkan begitu ya. Mikroba tetap akan mati. Karena memang gelombang atau sinar gamma yang digunakan ini bisa menembus material-material packaging ya. Walaupun tentunya ada beberapa batasan. Tidak semua material packaging bisa digunakan untuk bahan-bahan yang akan diradiasi. Kenapa? Karena ada kemungkinan bahan makanan tersebut, iradiasi tersebut berinteraksi dengan bahan kemasan dan menghasilkan suatu senyawa lain yang mungkin berbahaya. Jadi ada batasan-batasannya, ya. Oke, sebentar.
Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, keuntungan lainnya adalah bahan makanan bisa diawetkan dengan 1 kali operasi saja. Jadi cukup dikenakan radiasi aja begitu ya. Nggak perlu ditambahkan pengawet lagi. Kebutuhan energinya pun rendah ya. Kebutuhan energinya rendah. Nanti kita akan lihat bagaimana sih cara melakukan iradiasi. Dari situ kita bisa kira-kira, oh susah apa enggak nih begitu. Ya, apalagi. Nah, kerugiannya. Kerugiannya ini satu ya, proses dapat digunakan untuk memusnahkan bakteri dalam jumlah besar. Sehingga jika ada pihak-pihak yang nakal, mereka bisa menjual lagi bahan pangan yang tadinya sudah tidak layak. Ya, jadi kalau misalkan ada bahan makanan yang sudah mengalami penurunan kualitas, misalkan jumlah mikrobanya sudah terlalu banyak, mereka kalau nakal bisa saja meradiasi bahan tersebut dan menjual kembali bahannya. Lalu yang kedua adalah adanya kemungkinan resistensi radiasi dari mikroorganisme. Ya, jadi barangkali ada beberapa mikroorganisme yang resisten atau menjadi resisten terhadap radiasi. Tapi tentunya kekurangan yang poin 2 ini juga dihadapi oleh sterilisasi konvensional dengan panas ya. Jadi ya ada aja kan mikroorganisme yang heat resistant seperti itu. Yang ketiga, nilai nutrisi turun, walaupun penurunannya ya nggak bisa dibilang ekstrim dan lebih daripada penurunan nutrisi dengan metode lain begitu ya. Lalu yang keempat, ini belum ada, oh sebentar. Jadi, oh iya, ya. Transfer aja. Ya. Ya, yang keempat ini belum ada prosedur analitis untuk mendeteksi apakah pangan telah diradiasi. Jadi orang tidak tahu secara pasti apakah bahan makanannya sudah diiradiasi atau belum, begitu. Ya. Dan yang terakhir ini adalah penolakan dari masyarakat yang takut terkena bahan radioaktif gitu ya. Seperti setelah saya tanyakan, ada yang mau, ada juga yang agak-agak takut gitu beli bahan makanan yang sudah diiradiasi. Nah, ini tadi simbolnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara melakukan iradiasi gitu ya. Nah, jadi ini ada ini ya, tipe-tipe atau ya jenis-jenis gelombang gitu ya, gelombang elektromagnetik. Ada yang panjang gelombangnya pendek, ada yang panjang gelombangnya panjang, begitu. Di sini kalau kita lihat di gambar yang atas, itu ada gelombang radio ya, gelombang radio ini dia punya gelombang yang cukup panjang. Ada microwave, masih lumayan panjang. Ada infrared, ini masih lumayan panjang. Lalu ada sinar-sinar ultraviolet, X-ray, dan sinar gamma. Ini sudah lumayan pendek nih ya, panjang gelombangnya. Nah, ini adalah jenis-jenis gelombang elektromagnetik yang ada. Ya. Gelombang-gelombang yang gelombangnya panjang, seperti microwave dan lain-lain, itu biasanya dia punya energi yang kecil. Ya. Jadi dia bisa menggetarkan molekul, seperti microwave itu kan prinsipnya dia menggetarkan molekul air ya. Dia bisa menggetarkan molekul tapi dia tidak cukup kuat untuk melakukan misalnya mengeksitasi elektron begitu ya, melakukan ionisasi, dia nggak cukup kuat. Nah, gelombang-gelombang yang kuat untuk melakukan hal-hal tersebut itu adalah gelombang-gelombang dengan panjang gelombang yang pendek. Ya. Nah, jadi secara umum gelombang elektromagnetik itu yang ada banyak ini ya dibagi menjadi dua. Ada gelombang yang non ionizing, dia punya energi yang rendah, dan ada gelombang yang ionizing. Dia punya panjang gelombang yang pendek dan energinya tinggi. Ya. Nah, iradiasi ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan gelombang elektromagnetik yang jenisnya ionizing.
ya. Atau dengan kata lain, iradiasi ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan gelombang X-ray dan sinar gamma. Begitu. Ya, jadi kalau misalkan pakai UV, pakai infrared, pakai microwave, apakah kita bisa mengiradiasi? Nggak bisa. Kalau kita memaparkan bahan makanan kita terhadap infrared atau terhadap microwave, apakah dia bisa melakukan destruksi mikroba? Nggak juga gitu ya. Nah, UV pun masih dipertanyakan nih bisa atau tidaknya. Kan banyak tuh klaim-klaim ya, kita bisa menggunakan sinar UV untuk melakukan sterilisasi. Ternyata tidak semua sinar UV bisa, ya. Hanya sinar UV dengan energi tertentu, dengan panjang gelombang tertentu yang bisa digunakan. Yang sekarang sedang tren itu kan UVC ya. UVC ini banyak dibilang-bilang dia bisa mensterilkan ya berbagai peralatan lah. Jadi ada kompartemennya, kita bisa masukin kunci, barang-barang kita semua. Katanya dia bisa membunuh COVID begitu ya. Nah, ya mungkin aja bisa sih UV, tapi tentunya nggak semua UV bisa. UVA dan UVB itu pasti nggak bisa ya. UVC ya barangkali bisa sih ya. Oke, nah jadi sekali lagi iradiasi ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan gelombang-gelombang elektromagnetik yang punya sifat ionizing, ya artinya energinya cukup besar. Nah tadi di awal saya tanya, pernah dengar iradiasi, tahu nggak apa itu iradiasi? Banyaknya taunya radiasi, ya. Nah radiasi ini berhubungan dengan iradiasi. Jadi radiasi ini adalah energi yang bergerak dalam bentuk gelombang atau partikel. Ya. Jadi ketika kita bilang, oh ada radiasi, itu sebenarnya ada energi. Energi yang bergerak dalam bentuk gelombang atau partikel. Oke, nah sekali lagi, iradiasi ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan ionizing radiation. Ya, jadi gelombang-gelombang yang panjang gelombangnya rendah, tapi tingkat energinya tinggi. Apa yang dilakukan oleh ionizing radiation ini? Jadi ionizing radiation ini bisa melepaskan elektron dari atom dan bisa memecah ikatan kimia. Ya. Nah, iradiasi merupakan suatu proses di mana kita memaparkan bahan makanan kita pada radiasi ionizing ini secara sengaja. Ya, jadi kita untuk melakukan iradiasi, kita butuh sebuah sumber yang bisa mengeluarkan radiasi. Ya. Jadi supaya kita bisa melakukan iradiasi, sekali lagi kita harus memaparkan bahan makanan kita terhadap radiasi. Artinya kita butuh sumber ya benda yang bisa mengeluarkan radiasi. Nah, kalau kita melakukan iradiasi dengan sinar gamma, biasanya kita menggunakan radioaktif kobalt atau radioaktif cesium. Ya, kobalt 60 atau cesium 137. Nah, kobalt itu kalau dia 59 kobalt gitu ya, 59 CO, dia bukan bahan radioaktif, dia hanya kobalt saja. Dia menjadi radioaktif ketika dia dikasih treatment tertentu, dipanaskan rasanya ya, sehingga dia jadi 60 kobalt. Demikian juga dengan cesium. Kalau 136 CS itu bukan radioaktif. Kalau dia jadi 137 CS, dia akan jadi radioaktif. Nah, bahan-bahan makanan itu diekspos terhadap radiasi yang dikeluarkan oleh kobalt dan cesium. Ya, itu iradiasi dengan sinar gamma. Ada juga iradiasi dengan menggunakan elektron beam dan X-ray. Elektron beam agak jarang sih ya, biasanya X-ray. Nah, elektron beam dan X-ray ini diciptakan oleh mesin. Ya, jadi ada mesinnya khusus, di mana mesin ini bisa menciptakan elektron dengan kecepatan tinggi. Ya, elektron ini lalu nanti akan ditembakkan ke makanan kalau dia elektron beam, sedangkan kalau X-ray, elektron yang diciptakan oleh akselerator ini dia akan menabrak dulu logam, biasanya tungsten begitu ya. Lalu nanti di situ akan terjadi eksitasi elektron dan sebagainya. Sinarnya itu X-ray barulah dia akan dikenakan ke makanan kita. Ya, jadi iradiasi bisa dilakukan dengan
menggunakan 3 jenis sinar begitu ya, ada sinar gamma, ada X-ray dan ada electron beam. Masing-masing itu beda cara membuatnya. Bagaimana cara menghasilkan sinar gamma, bagaimana cara menghasilkan X-ray, bagaimana cara menghasilkan electron beam. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan, ada pertanyaan? Apakah sudah jelas apa itu iradiasi? Bagaimana cara melakukan iradiasi sudah jelas? Udah cukup jelas, Bu. Jelas ya, oke. Ya, terima kasih. Ya kalau misalkan online begini kan ya kalian harus jawab ya, entah chat atau buka mic. Karena kalau di kelas tuh bisa tuh ngangguk-ngangguk doang gitu kan ya. Ntar saya lihat oh ngangguk-ngangguk yang ngerti. Kalau di sini kan nanti kalau ngangguk depan laptop kan saya nggak tahu lagi ngangguk atau lagi apa gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita lihat. Ini ada contoh fasilitas ya. Fasilitas iradiasi bahan makanan. Nah, karena melibatkan radiasi, tentunya kalau kita mendengar radiasi, kita langsung punya pikiran yang negatif. Artinya, jangan sampai saya kena radiasi, begitu kan? Karena kita tahu radiasi itu berbahaya buat tubuh kita. Nah, jadi plan atau ya pabrik untuk melakukan iradiasi itu cukup ketat ya, bukan cukup ketat, mungkin sangat ketat pengamanannya. Jadi tidak ada manusia yang terlibat di tempat iradiasi itu, ya. Bahan-bahan itu akan digerakkan secara otomatis ya dengan konveyor seperti ini, ya. Dengan konveyor. Ini yang A ini adalah gambar ketika produknya masuk ke ruang iradiasi. Ini yang B adalah gambar hidrolik untuk loading atau unloading bahan ya, loading atau unloading bahan yang akan diiradiasi. Jadi memang tidak ada manusia yang kerja di situ gitu ya, kerja di tempat itu karena dia akan dapat paparan radiasi. Nah, manusianya di mana? Manusianya itu ada dalam sebuah ruangan kontrol, ya. Nah, ini contoh ruangan iradiasi. Nah, ruang kontrol ini adalah sebuah ruang yang sangat terlindung supaya tidak ada radiasi yang bisa masuk dalam ruangan ini. Demikian juga dengan keseluruhan pabriknya. Dia biasanya terbuat atau ya dindingnya itu adalah baja tebal. Nah, seperti kita ketahui ya, iradiasi itu bisa dilakukan dengan mengeksposkan bahan makanan ke sinar gamma. Sumbernya contohnya adalah kobalt dan cesium tadi. Nah, kalau misalkan kobalt atau cesium tadi disimpan aja ngegantung gitu ya di ruangan iradiasi, tentunya si kobalt atau cesium itu akan terus-menerus memancarkan sinar gamma, akan terus-menerus memancarkan radiasi dan itu berbahaya. Jadi kobalt dan cesium itu biasanya tidak ditempatkan di ruang iradiasinya, tapi disimpan di tempat tertentu. Di mana tempat tertentunya? Di dalam kolam, ya. Jadi biasanya mereka punya kolam yang cukup dalam, sekitar 6 meter biasanya, di mana mereka menyimpan kobaltnya. Ini di bawah ini adalah contoh kobalt yang disimpan di dalam air, ya, di dalam kolam. Ya, kenapa? Karena air itu ternyata bisa menghambat perambatan sinar gamma, ya. Jadi radiasinya nggak keluar kemana-mana. Nah, begitu kita mau melakukan iradiasi makanan, barulah si kobalt ini diangkat dari air, diangkat ke atas, didiamkan di atas itu sekitar beberapa saat lah ya, tergantung berapa lama kita mau melakukan iradiasi, sehingga keluar tuh radiasinya, sinar gamanya keluar dan terpapar ke makanan. Makanannya terpapar oleh sinar radiasi. Setelah beres, maka si kobalt itu dikembalikan lagi ke dalam kolam, ya, nggak akan dibiarkan lama-lama di luar. Ini untuk keamanan, begitu. Itu contoh ininya ya, contoh ruangannya. Nah, ini kita lihat secara umum ya. Ini ada kolam tempat menyimpan bahan radioaktifnya. Ini ruangan iradiasinya. Nah, kita lihat di sini ruangan iradiasi ini
nggak ada manusia, jadi semuanya otomatis unloading di sini, unloading dari mobil langsung, lalu jalan pakai belt conveyor, dia beres di radiasi, lalu dia akan keluar ke sini untuk loading, begitu ya. Jadi manusia itu hanya ada di luar-luar saja. Ini ada konsol untuk mengkontrolnya. Kita lihat di sini bangunannya itu biasanya terbuat dari beton ya, beton dengan ketebalan yang tertentu, sangat tebal biasanya, untuk melindungi supaya jangan sampai ada radiasi yang keluar dari pabrik ini. Ya, kalau misalkan radiasinya keluar itu kan kemana-mana, orang sekitar, tumbuhan sekitar bisa kena efeknya. Dan dalam jangka panjang ya pasti terjadi sesuatu begitu. Ya. Nah, kalau ini adalah contoh alat untuk menghasilkan elektron berkecepatan tinggi, akselerator tadi ya, ini untuk menghasilkan elektron beam dan juga X-ray. Ini contoh alat aja lah. Ya, ini tadi juga ini ya, gambar dari plan iradiasi di mana dia punya dinding beton yang sangat tebal. Ini masih sama. Nah, apa sih yang dilakukan oleh sinar gamma atau sinar X-ray atau elektron beam itu terhadap makanan? Jadi sinar gamma dan di sini dan sinar X-ray di sini ya, dia bisa mengionisasi mengionisasi bahan-bahan gitu. Kalau misalkan air bisa terionisasi begitu ya. Dan dia juga dapat memutus ikatan kimia. Nah, ketika si sinar gamma dan X-ray ini menembus bahan, maka ionisasi yang terjadi itu akan mengakibatkan munculnya ion atau radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang nanti akan bereaksi dan menyebabkan perubahan bahan yang sedang kita radiasi, begitu. Ya, reaksi itu bisa merusak mikroorganisme, membunuh mikroorganisme, bisa menghilangkan insek, begitu ya. Apa namanya, insek tuh ya seperti semut gitu, memang kecil-kecil, dan juga parasit. Ya. Nah, kalau kita punya makanan dan dia terkena radiasi, maka air dalam makanan tersebut akan terionisasi. Ya, elektronnya keluar dari air, lalu memutuskan ikatan kimia. Dia akan membentuk hidrogen, hidrogen peroksid, hidrogen radikal, dan lain-lain, di mana hidrogen-hidrogen itu bisa membunuh sel bakteri. Ini jelasnya, ya jelasnya begini. Apa itu ionisasi? Jadi kalau misalkan kita punya atom itu kan tadinya dia ada proton, ada elektron, di mana mereka itu setimbang gitu ya, elektronnya muter-muter dengan jumlah yang setimbang dengan yang ada proton, dengan proton yang ada di situ gitu ya. Nah, ketika atom ini ditabrak oleh ya sinar gamma atau X-ray tadi, maka elektronnya akan tereksitasi ya, tereksitasi atau mungkin dia bahkan lepas dari orbitnya. Sehingga kita akan dapatkan proton saja dan elektron saja. Di mana dua-duanya ini adalah bukanlah hal yang di mana proton saja dan elektron saja ini bukanlah hal yang secara natural akan ada tahan lama begitu ya. Kenapa? Karena mereka ini secara natural pasti akan mencari pasangan begitu. Mereka nggak bisa berdiri sendiri terlalu lama. Nah, jadi kalau misalkan punya air ditabrak oleh sinar gamma, dia akan menjadi H2O+ ditambah elektron. Kehilangan satu elektron si airnya begitu ya. Nah, elektron ini nanti bisa, tadi seperti saya bilang ya, ini proton dan elektron ini bukanlah suatu hal yang bisa sendiri lama-lama begitu ya. Mereka itu pasti mencari pasangan. Bentar ya, bentar. Duduk di ruang TV. Bentar 5 menit lagi. Nah, mereka pasti akan mencari pasangan. Elektron ini misalkan dia akan berikatan dengan H2O, membentuk H2O-. Ya. Lalu H2O positif ini dia juga pasti akan mencari pasangan. Dia akan berikatan, dia mencari pasangan atau menyeimbangkan dirinya lah gitu ya. Gimana cara dia menyeimbangkan dirinya?
ya H2O+ ini bisa pecah menjadi H+ dan OH radikal seperti itu. Ya. Lalu H2O- dari sini dia bisa pecah juga menjadi H radikal dan OH-. Nah, radikal-radikal bebas inilah yang nanti bisa merusak sel-sel mikroorganisme, merusak enzim-enzim, menghalangi proses-proses biokimia dalam bahan makanan kita. Ini ada gambar-gambarnya ya, contohnya kalau misalkan kita kasih panas, apa yang terjadi dengan air? Air akan tetap menjadi, kalau kita kasih infrared, bagaimana kalau air diekspos terhadap infrared? Dia akan tetap menjadi air, mungkin hangat-hangat sedikit, begitu ya. Kalau kita kasih sinar gamma, air ini akan pecah-pecah menjadi hidrogen, OH-, menjadi hidrogen radikal, dan sebagainya. Ya, ini gambar-gambar aja ya. Oke. Nah, bagusnya sinar gamma dan X-ray itu adalah mereka punya penetrasi yang dalam, ya. Nah, tadi kenapa elektron beam itu tidak terlalu banyak digunakan? Karena memang elektron beam itu, ya dia bisa melakukan ionisasi, ya, dia punya energi yang cukup. Tapi dia tidak bisa penetrasi terlalu dalam ke dalam bahan makanan. Biasanya elektron beam ini punya penetrasi sekitar 6-8 cm. Jadi kalau bahan makanannya lebih dari itu ketebalannya, bagian dalamnya itu bisa dibilang dalam tanda kutip belum terawetkan. Ya, sedangkan sinar gamma dan sinar X-ray itu bisa mempenetrasi sampai 30 cm, 40 cm. Jadi memang jauh lebih dalam penetrasinya. Bisa digunakan untuk bahan-bahan yang lebih tebal, lebih besar. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Masih oke? Masih oke, Bu. Oke ya. Nah, berikutnya kita lihat dosis iradiasi. Nah, jadi tadi kan iradiasi itu memaparkan bahan makanan kita pada sinar radiasi gitu ya, pada radiasi gamma atau radiasi X-ray begitu. Nah, ada dosisnya dong, pasti ada dosisnya gitu ya, nggak mungkin nggak ada dosisnya. Karena kalau kebanyakan juga kan nggak bagus buat kita. Seperti kita ketahui, kayak orang kalau di X-ray, sering-sering di X-ray gitu, katanya kan nggak bagus juga buat sel-sel tubuh begitu. Nah, jadi iradiasi juga ada dosisnya, nggak boleh terlalu banyak. Nah, dosis iradiasi itu dinyatakan dalam satuan Grace. Ya, dulu itu satuannya rad ya, radiasi rad, RAD. Tapi sekarang ada satuan yang baru yaitu Grace. Ya. Jadi Grace itu menunjukkan absorpsi 1 joule energi per kilogram bahan. Artinya kalau kita bilang, oke, dosis iradiasi mangga ini adalah 1 gray. Artinya si mangga itu akan mengabsorb 1 joule energi per kilogram mangga, begitu. Ya, energi di sini maksudnya adalah energi yang dibawa oleh sinar-sinar tadi itu. Ya, nah di sini ada berbagai aplikasi. Misalkan menghambat terjadinya kecambah, itu kita butuh dosisnya 0,03 sampai 0,12 kg. Ada untuk menghilangkan insek, menghilangkan parasit, menambah shelf life dan lain-lain. Ada juga untuk menurunkan jumlah mikroba gitu ya. Dosisnya berbeda-beda. Ada yang dosisnya sangat rendah sampai ada yang dosisnya cukup tinggi ya. Ada yang sampai itu berapa? 25 sampai 60 kg. Tinggi sekali itu. Jadi yang paling tinggi itu biasanya digunakan untuk menghasilkan daging-dagingan, bahkan ikan begitu ya, yang awet di suhu ruang. Coba kalau kita punya ayam mentah, ikan mentah di suhu ruang paling kuat berapa jam sih? Udahnya kan dia bau ya. Di kulkas pun, di refrigerator bawah gitu ya, umurnya pun kan nggak lama, paling ya 1 hari 2 hari kali ya. Di freezer mungkin agak lama. Nah, dengan menggunakan iradiasi ini, bahkan daging-daging mentah itu bisa awet di suhu ruang, ya. Nah, tapi tentu saja tidak semua orang, tidak semua pabrik boleh melakukan iradiasi pada
dosis setinggi itu. Ya, sebentar. Please. Nah, biasanya radiasi dalam dosis tinggi ini seperti yang terakhir itu ya, seperti yang daging-dagingan itu hanya boleh dilakukan oleh badan tertentu. Contohnya NASA. Ya, NASA itu diizinkan oleh WHO melakukan iradiasi bahan makanan dengan dosis tinggi. Buat apa? Buat dibawa sama astronot. Ya, karena kan astronot nggak mungkin cuman 3 bulan terus pulang lagi ke bumi ngambil makanan, kan nggak mungkin. Mereka harus tinggal di sana lama sekali dan butuh makanan. Jadi untuk aktivitas seperti tersebut boleh tuh kita melakukan iradiasi ya bahan makanan dengan dosis yang cukup tinggi begitu. Nah, tadi kita lihat dosisnya bervariasi ya, ada dosis yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi banget. Nah, dosis rendah ini di mana dosisnya lebih rendah daripada 1 kilo gray, dia biasanya bisa digunakan untuk menghambat pertumbuhan tunas di dalam umbi tadi seperti kentang atau wortel itu contohnya ya. Juga bisa memperlambat pematangan buah. Jadi buahnya nggak terlalu cepat matang, dan kalaupun matang dia misalkan ada buah matang lalu kita iradiasi, nah matangnya tuh stay di situ, matangnya tuh berhenti di situ gitu ya. Jadi dia nggak akan lanjut ke pembusukan. Lalu bisa juga untuk menghilangkan insektisida dan parasit begitu dengan dosisnya masing-masing. Nah, ini contohnya ya. Yang di sebelah kanan ini adalah gambar kentang dan bawang bombay yang tidak diiradiasi. Yang di sebelah kiri itu adalah kentang dan bawang bombay yang diiradiasi. Ya, mereka disimpan pada tempat yang sama, lalu diamati pada waktu yang sama, terlihat bahwa bahan makanan yang tidak diiradiasi sudah tumbuh tunas, ya. Sedangkan yang diiradiasi itu belum terjadi apa-apa, lebih awet. Nah, dosis menengah antara 1 kilo gray sampai 10 kilo gray. Dosis menengah ini biasanya diberikan untuk mengurangi kerusakan bahan makanan karena mikroba. Ya, dia bisa memperpanjang waktu penyimpanan daging dan unggas. Tapi tentunya tidak di suhu ruang dan tidak sepanjang shelf life kalau kita berikan dosis tinggi begitu. Ya, jadi dosis menengah ini intinya atau utamanya digunakan untuk mengurangi jumlah mikroba begitu ya pada daging, seafood, dan bumbu-bumbu. Nah, dosis tinggi ini di atas 10 kilo gray. Ya, di atas 10 kilo gray. Digunakan biasanya untuk tadi sterilisasi daging, unggas, dan ikan, di mana produknya bisa disimpan tanpa refrigerasi. Juga bisa digunakan untuk sterilisasi makanan di rumah sakit. Ya, tapi tentu saja tidak semua rumah sakit melakukan hal ini ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh dosis radiasi terhadap mikroorganisme. Di sini mungkin saya gedein ya, takutnya kurang jelas. Kita lihat satu-satu ya. Nah, di sini contohnya ya. Ini ada grafik nih. Sumbu Y-nya adalah log CFU per gram. Kalian tahu nggak sih apa itu CFU? Tahu nggak apa itu CFU? Belajar nggak di mikrobiologi atau pengantar fermentasi kali? Belajar nggak? Pernah dikasih tahu sih Bu. Di mana? Fermentasi sama mikrobio. Ya, CFU itu colony forming unit, ya, colony forming unit. Jadi biasanya kalian tahu ini nggak? Total plate count. Tahu total plate count nggak? TPC. Tahu Bu. Tahu ya. Nah, TPC diajarin sama siapa? Bu Penny ya?
Iya, sama di mikrobiologi kalau nggak salah pernah. Oh, udah tahu ya TPC ya. TPC itu kan kalian punya agar gitu ya, terus di atas cawan Petri, terus ntar kalian ya sejenis oleskan begitu ya, oleskan bahan di atas agar itu lalu dibiarkan diinkubasi sampai dia tumbuh mikroba. Kalau ada mikroba dia akan tumbuh di situ gitu kan ya. Terus ntar bentuk tumbuhnya seperti apa? Bentuknya akan seperti koloni, bentuknya bulat-bulat kecil-kecil. Ya lalu udah pernah lihat belum TPC seperti apa? Pernah, Bu. Pernah ya. Jadi tahu kan ya Ya, bulat-bulat gitu ya. ya, Bu. Satu bulat itu kan disebut sebagai satu koloni ya. Nah, jadi CFU per gram ini menunjukkan ada berapa koloni per gram bahan gitu ya. Dan di sini skalanya logaritmik ya. Jadi bukan linear. Ini bukan artinya bukan ada 7 CFU per gram, bukan, tapi ada 10 pangkat 7 ya CFU per gram. Nah, ini kalau kita lihat kita punya nangka ya, jackfruit tuh nangka dan sawi gitu, cabbage ya. Jadi dengan dilakukan iradiasi pada dosis yang lebih tinggi, kita lihat jumlah E. coli-nya turun secara drastis ya. Kalau kita berikan dia iradiasi pada dosis 1 kilogray, bahkan ini steril, nol. Nggak ada lagi koloninya, nol ya, artinya steril. Bisa disimpan lama banget itu pasti nangkanya. Ya, nggak kayak nangka kita yang suka beli di pinggir jalan itu loh. Zaman belum corona kan suka beli tuh nangka di pinggir jalan ya. Kalau di Ganesha tuh ada di depan Salman tuh ada tukang nangka tuh, tukang buah segar. Itu kan nangka paling kuat berapa hari sih? Dikulkasin aja paling kuat kali 3-4 hari ya. Nah ini dengan melakukan iradiasi dia bisa sampai steril loh, tidak ada mikrobanya. Nah, contoh lain ini mikrobanya adalah Salmonella typhi ya. Ini adalah sumber sakit tipes kalau nggak salah, Salmonella typhi ini. Nah ini dilihat pada kimchi ya, pada kimchi dan pada jus kale. Jus kale juga kan lagi in tuh sekarang ya, minuman sehat. Nah dengan dosis iradiasi sampai 3 kilogray kita bisa lihat mikrobanya tuh turun banyak sekali ya. Ini berapa log reduction ya? Cukup banyak lah log reductionnya. Kalau dari 9 atau dari 7 ke 0 itu kan berarti 7 log reduction ya. 7 log reduction dari cycle mikroba itu loh. Nah ini contohnya untuk wortel dan watercress itu sejenis selada, tapi beda dengan yang biasa kita temukan di supermarket ya. Di Indonesia kayaknya jarang lihat watercress. Wortel dan selada itu juga sama dengan dosis iradiasi tertentu, ini sampai setengah kilogray aja, jumlah bakteria listerianya turun ya. Demikian juga ini untuk lettuce, selada lettuce ya, dan watercress juga dia dengan penyinaran atau iradiasi sampai 3 kilogray bisa dapat bahan yang steril atau hampir steril. Listeria monositogennya juga berkurang sangat banyak ya. Jadi memang dengan melakukan iradiasi ini kita bisa mendapatkan log reduction mikroba yang sangat bagus, yang sangat banyak begitu ya. Biasanya kan kalau kita melakukan sterilisasi itu sampai berapa? 12 log reduction. Ya itu biasanya untuk menghilangkan sampai ke botulinum dan sebagainya. Nah, ini dengan melakukan iradiasi juga bisa mengurangi banyak ya, sampai 7 bisa sampai 7 log reduction untuk mikroba-mikroba tertentu. Nah, ini pengaruh suhu. Jadi ternyata selain dosis iradiasi, suhu di mana bahan itu diiradiasi juga berpengaruh ya. Ketika bahannya punya temperatur yang lebih rendah, dia efek iradiasinya akan lebih terasa. Ya, artinya ketika bahannya lebih dingin, maka penghilangan mikrobanya menjadi lebih hebat begitu ya. Di sini kita lihat dengan dosis yang sama 2 kilogray ada ada bakteri lactic acid gitu ya di lettuce, di selada dan di mangga. Nah, lalu selada dan mangganya ini punya temperatur yang berbeda. Yang satu 7 derajat, satu lagi 4 derajat. Oh, sorry. Ini mungkin bukan penggambaran yang terlalu bagus ya. Karena bahannya pun berbeda begitu. Yang satu selada, yang satu mangga.
Jadi mungkin saya ralat, mungkin ini kurang bagus untuk melihat bagaimana efek dari temperatur karena bahannya beda, harusnya bahannya sama. Kita lewat saja. Nah, ini adalah umur simpan dari produk-produk yang sudah diiradiasi. Ya. Di gambar yang atas ini ada umur simpan dari wortel, parut, dan timun, ya. Di sini kita lihat timun itu umurnya bisa sampai 15 hari, ya. 2 minggu masih bagus aja begitu. Wortel yang udah diparut itu kan biasanya cepat layu ya. Wortel tuh kalau misalkan bentuknya masih wortel, disimpan di kulkas memang lumayan awet. Tapi kalau misalkan dia sudah dikupas, terus diparut, terus disimpan di kulkas, itu kan dia akan cepat keriput, lalu dia akan cepat hitam-hitam pinggirnya, ya. Nah, dengan iradiasi sampai 10 hari dia masih bagus. Ya, seperti tadi telah saya katakan di awal, iradiasi ini bisa memperpanjang umur simpan, tapi tentunya terbatas ya, tidak sampai lama banget. Tapi lumayan menambah lah, terutama untuk bahan-bahan makanan fresh seperti sayuran dan buah-buahan. Nah, lalu bagaimana terhadap nutrisi? Tadi dibilang di awal, iradiasi ini mempengaruhi nutrisi walaupun tidak banyak dan tidak separah proses-proses yang dalam tanda kutip konvensional ya, seperti pemanasan. Nah, iradiasi ini sebenarnya kalau terhadap makronutrien seperti karbohidrat, protein dan lemak, dia tidak terlalu mempengaruhi. Ya, karbohidrat, protein dan lemaknya tidak berubah struktur, tidak berubah komposisi sampai dosis menengah. Artinya kalau sampai kita kasih dia dosis menengah, ya karbonya, protein dan lemaknya masih begitu-begitu saja. Tapi kalau dosis tinggi ada sedikit perubahan ya, terutama pada protein. Jadi proteinnya bisa terdenaturasi kalau kita kasih dosis terlalu tinggi. Lalu terhadap mikronutrien kita lihat, terutama pada vitamin di sini ya. Nah, jadi pengaruh terhadap vitamin itu berbeda-beda. Ada vitamin-vitamin yang sensitif terhadap iradiasi, tapi ada juga vitamin-vitamin yang tidak sensitif terhadap iradiasi ya. Contohnya vitamin C, B1, vitamin E dan vitamin A itu sensitif terhadap iradiasi. Artinya dia mudah hilang. Ya, dia mudah hilang ketika atau mudah terdegradasi ketika bahan makanannya terpapar radiasi. Tapi kalau seperti karoten, vitamin D, vitamin K, vitamin B yang lain ya, itu dia cenderung tidak terpengaruh sama sekali oleh radiasi. Ya. Nah, vitamin C, B1E dan A ini betul dia sensitif terhadap radiasi. Tapi seberapa banyak yang hilang pada proses iradiasi itu sangat dipengaruhi oleh dosis satu ya. Kalau kita gunakan dosis rendah, tentu saja bahkan vitamin yang high sensitivity ini tidak terlalu terpengaruh. Kalau dosisnya tinggi, tentu saja terpengaruh dengan sangat hebat, begitu ya. Lalu juga pengaruh temperatur. Pada temperatur yang rendah, vitamin-vitamin ini bisa terpreserve lebih baik, artinya tidak terhancurkan oleh iradiasi. Keberadaan oksigen juga berpengaruh. Jadi kalau kita mengiradiasi bahan yang ambiennya oksigen, ya, dia biasanya vitaminnya akan terdestruksi lebih banyak. Beda kalau misalnya kita punya bahan, lalu di vacuum seal, disimpan dalam kemasan vakum, ya. Kalau disimpan dalam kemasan vakum, oksigen sangat amat rendah sekali. Ketika diiradiasi, biasanya vitamin-vitamin ini awet, gitu ya, tidak rusak. Dan yang terakhir juga tergantung dari jenis bahannya. Oh, sebentar ya. Oh, sebentar. Ini, ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Memang kalau teori gini ya cuman cerita doang ya, agak-agak bosen emang. Kita juga hari ini nggak akan beres sampai setengah 12 kok. Sebelumnya pasti sudah beres, nih sedikit lagi. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke ya, nggak ada. Lanjut. Nah, tadi kita sudah melihat ada unit yang namanya gray ya.
Gray itu adalah unit yang menunjukkan dosis, ya, berapa kilojoule atau berapa joule energi yang terserap pada bahan makanan tersebut. Itu dosis. Nah, juga ada unit lain, yaitu becquerel. Becquerel ini adalah unit aktivitas. Ya, becquerel ini menunjukkan aktivitas radiasi dari suatu bahan. Ya, jadi kalau misalkan tadi kita lihat untuk mendapatkan radiasi kita butuh contohnya kobalt 60 ya. Kobalt 60 itu radioaktif yang nanti akan memancarkan radiasi. Nah, becquerel ini adalah satuan yang menunjukkan aktivitas peluruhan dari bahan radioaktif tertentu pada satu interval waktu tertentu. Ya, bahan radioaktif itu kan kalau dia itu akan mengalami peluruhan ya, sehingga memancarkan radiasi. Nah, jadi becquerel ini menunjukkan ada berapa peluruhan pada bahan tertentu, pada bahan radioaktif tertentu, pada interval waktu tertentu. Satu becquerel itu menunjukkan satu peluruhan per detik. Ya, tentunya jika bahan kita punya nilai becquerel yang lebih besar, artinya bahan kita luruh lebih cepat. Ketika suatu bahan radioaktif luruh dengan lebih cepat, artinya radiasi yang dipancarkan akan menjadi semakin intensif. Ya, semakin kuat radiasinya. Nah, jadi becquerel ini menunjukkan aktivitas radioaktif yang kita miliki, begitu. Ya. Ini tadi ya, ini yang gray sudah. Nah, ada lagi unit yang terakhir. Ini adalah unit yang disebut dengan nama Sievert, ya. Sievert ini untuk mengetahui pengaruh biologis radiasi ke badan. Jadi tadi kalau kita lihat unit becquerel dengan menggunakan unit becquerel itu kita tahu bahan radioaktif kita seberapa kuat sih radiasinya, ya. Itu menunjukkan kekuatan radiasi suatu bahan. Nah, Sievert ini menunjukkan seberapa besar pengaruh radiasi ke ke badan. Maksudnya badannya adalah body ya. Apakah itu makanan atau ya bahan apapun yang terpapar radiasi. Ya. Nah, jadi kalau tadi itu si becquerel menunjukkan seberapa besar aktivitas radioaktifnya, Sievert ini menunjukkan seberapa besar efek radiasi itu terhadap bahan, begitu ya. Jadi nanti juga akan berpengaruh tergantung radiasinya apa. Apakah dia radiasi sinar gamma, sinar alfa, sinar beta, radiasi X-ray atau radiasi yang lain. Begitu. Ya, karena setiap sinar itu kekuatannya beda-beda. Misalkan ada sinar alfa dan sinar beta. Sinar alfa itu bisa mengionisasi lebih kuat daripada sinar beta. Jadi nanti pengaruhnya ke badan akan berbeda begitu, ya. Nah, nanti bagaimana perhitungannya ada konversinya. Ya, jadi setiap jenis sinar punya faktor radiasi masing-masing. Sinar alfa itu punya faktor radiasi yang lebih besar daripada sinar beta, karena sinar alfa lebih kuat mengionisasinya. Nanti kita bisa mengekivalenkan dosis tersebut dengan unit Sievert. Ya, jadi Sievert ini adalah perkalian dosis energi dengan faktor radiasi. Ya, jadi perkalian antara gray dengan suatu faktor radiasi. Jadi kalau kita memberikan energi 1 kilo gray dengan sinar alfa dan 1 kilo gray sinar beta, nanti pengaruhnya terhadap bahan makanan itu berbeda. Ya, karena sinar alfa dan sinar beta punya kekuatan yang berbeda. Jadi butuh dikalikan dengan faktor radiasi. Faktor radiasinya berapa? Ya tergantung sinarnya apa. Ya, itu bisa nanti kalian dapatkan saja di literatur kalau misalkan butuh. Di sini kita hanya pengantar saja, memperkenalkan. Oke. Nah, tadi Sievert itu yang ini ya, Sievert itu menunjukkan bagaimana pengaruh radiasi terhadap bahan yang
iradiasi. Ya, sievert ini merupakan unit dosis ekivalen. Nah, kalau sievert dibagi dengan waktu, nanti kita dapatkan misalkan sievert per tahun, milisievert per tahun, atau mikrosievert per jam. Ya, dia menunjukkan berapa banyak dosis radiasi yang masuk ke badan kita untuk satuan tertentu. Ya, contohnya, ini contohnya. Beban radiasi alami di Jerman rata-rata 2,1 milisievert per tahun. Itu beban radiasi alami untuk orang-orang yang tinggal di sana, begitu ya. Nah, nanti juga kita bisa mengkonversikan antara becquerel, aktivitas radioaktif dari cesium atau dari kobalt tadi, ke pengaruh terhadap bahan yang diradiasi. Misalkan, makanan dengan 80.000 becquerel cesium 137, ya, dia akan sama dengan menerima beban radiasi sebesar 1 milisievert. Lalu makanan jamur 200 gram dengan bebannya dengan 4.000 becquerel cesium 137 per kilogram, dia setara dengan beban radiasi 0,01 milisievert, ya. Nah, sebenarnya dengan mengetahui nilai becquerel, sievert, dan Gray ini, kita bisa memperkirakan seberapa besar radiasi yang akan masuk ke badan kita kalau kita makan bahan makanan yang diiradiasi. Sebenarnya apakah iradiasi itu harus dihindari sepenuhnya? Tentu saja tidak. Karena kita sekarang ya siang-siang begini juga kita menerima radiasi secara tidak langsung. Dari mana? Dari sinar matahari. Ya. Lalu juga mungkin dari alat-alat elektronik kita. Jadi ya sebenarnya radiasi itu terdengar menakutkan, tapi kita sebagai manusia hidup sehari-hari begini, kita juga terpapar pada radiasi setiap hari. Walaupun dosisnya tentu kecil ya. Nah, ternyata ada yang sudah menghitung-hitung begitu, makanan-makanan yang diiradiasi itu, terutama yang dosisnya rendah, efek radiasinya ke badan kita itu masih jauh lebih kecil dibandingkan efek radiasi yang kita terima setiap hari. Jauh lebih kecil dibandingkan efek radiasi yang memapar pada tubuh kita kalau kita naik pesawat terbang, begitu ya. Karena kalau kita naik pesawat terbang kan ya di atas tuh itu radiasinya jauh lebih tinggi daripada kalau kita cuma duduk di dataran bumi seperti ini gitu ya. Nah, jadi bahan-bahan makanan yang diradiasi ini ternyata dosis atau beban radiasinya tuh jauh lebih kecil dibandingkan dengan beban radiasi yang diterima badan kita sehari-hari gitu ya. Nah, tentu saja juga negara-negara memberikan batasan untuk makanan. Tidak boleh radiasi pada makanan itu terlalu besar ya. Terutama ini terjadi setelah adanya kejadian Chernobyl ya sekian puluh tahun yang lalu. Juga setelah ada kejadian di Teluk Fukushima ya, sehingga ada beberapa peraturan-peraturan baru, misalkan untuk makanan hanya boleh 500 becquerel per kilogram. Lalu untuk bayi dan anak-anak batas cesiumnya cuman boleh 200 untuk makan 200 becquerel untuk makanan tersebut gitu ya. Jadi tentu saja walaupun terdengar berbahaya dengan menggunakan radiasi dan sebagainya begitu ya, tapi tentu saja negara-negara sudah menentukan batas-batas amannya ya. Jadi ya sama aja sih kayak pengawet makanan, apakah itu berbahaya? Ya kalau banyak-banyak amat sih berbahaya. Tapi kalau misalkan sedikit sesuai dengan standar yang bisa diterima oleh tubuh manusia, ya itu nggak apa-apa begitu kan. Demikian juga dengan radiasi ini. Banyak-banyak amat ya berbahaya. Nanti bisa-bisa kalian jadi Hulk begitu ya. Tapi kalau misalkan dengan ya sedikit, dengan batasan-batasan tertentu, ya tidak apa-apa. Karena tubuh kita pun pasti bisa mengatasinya begitu ya.
Nah, ini contoh-contoh aplikasinya untuk menghambat pematangan pisang, mangga, dan pepaya, untuk meningkatkan waktu simpan, ya, dan lain-lain. Nanti bisa dilihat saja. Ya, ini aplikasinya juga, misalkan untuk sterilisasi herb dan spices, lalu sterilisasi kemasannya itu juga bisa, ya, mengontrol pertumbuhan jamur, menghambat pertumbuhan kecambah, dan lain-lain. Bahkan bisa untuk ya, istilah dalam tanda kutip ya, membersihkan gitu, membersihkan tepung-tepungan, bubuk kokoa, dan bahan-bahan makanan kering. Jadi aplikasi iradiasi ini sebenarnya hampir bisa dibilang tidak terbatas begitu ya. Untuk bahan makanan apapun bisa diiradiasi. Dan hasilnya biasanya bagus, penambahan umur simpan dengan kualitas nutrien yang tetap baik begitu ya. Dengan penampilan visual yang tetap baik juga. Jadi kalau misalkan tadinya stroberinya warna merah dan segar, setelah diiradiasi pun ya warnanya tetap merah dan bentuknya tetap segar seperti itu. Tidak jadi lembek, tidak jadi bonyok begitu bahan makanannya. Nah, ini contoh uh, bahan makanan yang diiradiasi pada berbagai negara ya, India, Chili, Kanada, dan sebagainya. Ini juga contoh bahan-bahan makanan yang bukan bahan makanan, ini bahan-bahan umum, produk yang diproses dengan menggunakan iradiasi. Dari makanan, barang-barang laboratorium, kosmetik, lalu bahan-bahan farmasi, limbah bahkan. Jadi ya bisa dibilang memang aplikasinya tidak terbatas iradiasi itu. Cuman bagaimana penerimaan masyarakatnya yang masih perlu dalam tanda kutip ya, mungkin diedukasi lagi ya, diedukasi lebih lanjut. Oke, ini ya, ini jumlah bahan yang diradiasi, ini referensi. Oke, ya saya rasa iradiasi sampai situ. Barangkali ada pertanyaan? Bosen ya? 1,5 jam cuman dengerin saya ngomong. Ada pertanyaan nggak? Ibu mau tanya, Bu. Silakan Givari. Kalau buat tadi kan sempat disebutin juga kalau misalkan kemasan tertentu itu ada yang boleh dipakai apa namanya iradiasi, ada yang nggak boleh Betul, juga, Bu. Itu betul. apa nama? Oh, gimana ya ngejelasin? Itu yang sejauh ini yang aman diradiasi kemasannya seperti apa ya, Bu? Sebenarnya kebanyakan polimer-polimer itu aman ya. Polimer polimer-polimer aman kebanyakan, tapi nggak semua juga. Ada listnya sebenarnya. Jadi WHO, FDA itu mereka sudah mengeluarkan list. Pokoknya kemasan bahan ya PVA itu boleh rasanya ya PVA. Lalu apa dia dia punya listnya pokoknya ya, punya listnya bahan apa yang boleh. Nah, bahan apa yang tidak boleh? Seingat saya yang bahannya logam-logam itu agak agak terbatas. Bahan logam-logam itu agak agak terbatas ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Ya takutnya barangkali elektronnya tereksitasi, atau ya logam kan dia bisa tereksitasi gitu elektronnya ya. Begitu dikenai apa namanya, energi tinggi seperti X-ray atau seperti sinar gamma, bisa aja elektron pada logam itu tereksitasi, dia jadi tidak stabil, lalu ya entahlah, mungkin bisa jadi bahan radioaktif lanjutan, atau juga bisa uh, mengurangi integritas mekaniknya barangkali ya. Jadi listnya ada sih Givari, biasanya FDA sama WHO yang punya listnya ya. Kalau di Indonesia nggak ada, kita nggak punya listnya karena bahkan apakah ada pabrik radiasi di Indonesia juga saya nggak tahu ya, kayaknya sih nggak ada ya. Karena kalau kita lihat bagaimana tuh stigma masyarakat kita terhadap sesuatu yang berbau-bau nuklir begitu kan, kayaknya waduh, kalau ada dekat-dekat nuklir tuh kayaknya udah ngeri aja gitu ya. Jadi rasanya kalau Indonesia itu kita belum punya tempat iradiasi, dan yang saya tahu ya belum punya, nggak tahu kalau sekarang sudah ada. Dan yang saya tahu juga kita nggak punya tuh list-list bahan apa saja yang bisa jadi packaging iradiasi dan sebagainya.
Tapi kalau Givari mau lihat, bisa cek WHO dan FDA, mereka punya listnya. Ya di Google juga banyak itu. Oke, baik, Bu. Tapi kalau buat bahan-bahan yang bisa produk-produk pangan yang diiradiasi sebenarnya udah ada di Indonesia ya, Bu. eh Kalau saya sih ya belum pernah mengamati segitu besarnya ya. Kenapa? Karena Indonesia ini emang fresh produce-nya bagus sekali ya. Ya kita kan kayak buah-buahan ya kalau kayak mangga gitu sih rasanya nggak mungkin diiradiasi di Indonesia ya. Soalnya kan berlimpah sekali. Nah, buah-buahan seperti strawberry, cherry, blueberry itu kan yang diimpor itu mungkin sudah diiradiasi ya. Lalu kalau sayur-sayuran kayak selada juga saya rasa kita nggak pakai iradiasi. Karena kenapa? Karena ya produsennya banyak sekali dan kita bisa dapatkan selada segar itu kan gampang sekali aksesnya ya. Kayak ke pasar aja setiap hari ganti tuh sayurnya. Tapi yang pernah saya lihat lagi itu eh, ya biasanya memang barang-barang impor yang diiradiasi itu ya. Saya pernah lihat itu ada eh, muesli ya. Muesli itu yang seperti campuran oat, buah kering, dan teman-temannya itu ya. Itu muesli-muesli itu pernah saya lihat ada yang di kemasannya itu ada simbol raduranya. Jadi ada simbol yang tadi itu simbol iradiasi itu ada saya pernah lihat. Yaitu dari Australia dia. Waktu itu saya emang lagi cari muesli untuk sarapan gitu. Lalu emang Indonesia kan nggak ada muesli, jadi ada nggak ya nggak tahu sih saya, terus saya nyari yang merek dari Australia yang memang sudah familiar. Nah saya beli tuh di Riau Junction ya, terus saya lihat-lihat kan komposisinya apa, ada tuh saya nemu satu yang ada gambar raduranya itu ya. Tapi kalau bahan-bahan lain saya terus terang belum pernah nemu sih Givari. Oke, Tapi kayaknya Bu. sih ada ya, kita aja nggak sadar kayaknya, kita kan ya Iya, berplastik, kita lihat-lihat bagian belakang kemasan. Kalau beli yang ngambil aja kali. Repot ya. iya. Bahkan baru tahu logonya juga ya. Iya Radura ya. tadi, Bu ya. Iya, saya juga baru tahu setelah ngajar SOTP tuh tahun 2017 ada logo kayak begituan. Mungkin waktu saya di Australia banyak kali bahan-bahan yang ada logo itu, cuman ya mana sadar lah. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya materi kita cukupkan sampai sini ya. Memang materinya hanya teori-teori gitu aja, pengantar aja. Jadi ya ya kalau berpanjang-panjang lagi juga nanti bosen ya. Yang penting kalian paham aja. Ya jadi kan kalau tadi di awal kelas apa itu iradiasi masih banyak bingung-bingung gitu ya. Sekarang harusnya sudah paham iradiasi itu apa. Pernah dengar radiasi? Apa sih hubungan iradiasi dengan radiasi? Ternyata berhubungan sangat erat begitu ya. Lalu bagaimana cara mengiradiasi makanan? Sudah tahu sekarang. Ya, lalu juga sudah paham juga bahwa iradiasi itu ternyata kalau dengan dosis tertentu yang sesuai dengan berbagai peraturan yang diberikan oleh WHO, FDA dan sebagainya, ya iradiasi itu ya tidak berbahaya, bahkan mungkin lebih berbahaya terbang ke San Francisco naik pesawat dari Indonesia kali ya. Mungkin kenapa paparan radiasinya lebih banyak daripada kita makan ya muesli teriradiasi begitu ya. Oke, ya baik kalau begitu demikian saja dari saya hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima Selamat pagi, kasih. Bu. Terima kasih.